Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Lukito, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam studi atau dalam teori ilmu administrasi publik. Dalam teori ilmu administrasi publik terdapat dua perspektif. Yang pertama, perspektif ortodoks, dan yang kedua, new perspektif. Perspektif ortodoks adalah perspektif atau pandangan lama, sedangkan new perspektif adalah pandangan baru. Pada pandangan lama atau perspektif ortodoks itu terbagi lagi dengan 6 perspektif, atau lebih tepatnya dikatakan dengan 6 pendekatan. Yang pertama, ekonomik, kedua legal, historical atau sejarah, yang keempat ada philosophical, yang kelima ada komparatif, dan yang keenam ada organizational chart atau bagan organisasi. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dengan salah satu perspektif saja, yaitu perspektif komparatif atau pendekatan komparatif. Pendekatan perbandingan atau comparative approach dalam studi ilmu administrasi publik dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana Amerika Serikat memberikan bantuan kepada negara-negara bekas jajahan, memberikan bantuan berupa pengelolaan administrasi, militer, dan ekonomi. Namun, bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini kepada negara yang berkembang atau negara yang bekas jajahan tidak seluruhnya diterima oleh negara tersebut, karena ada faktor-faktor seperti faktor-faktor sosial budaya yang mungkin negara tersebut tidak bisa menerima bantuan dari Amerika tersebut. Oleh karena itu, diadakan suatu studi yang namanya studi perbandingan atau komparatif. Studi perbandingan ini adalah menilai dan mengamati kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dalam pengelolaan administrasi publik tanpa melihat latar belakang suatu negara. Maksudnya, semua negara dapat diadakan perbandingan tanpa melihat negara-negara yang maju atau negara berkembang. Semua dapat dilaksanakan perbandingan di negara tersebut. Tujuannya adalah untuk menemukan suatu pola administrasi publik yang bersifat universal, sehingga dapat diterapkan di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang, yang tentunya untuk memudahkan pencapaian pembangunan di negara tersebut. Di sini saya akan memberikan satu contoh perbandingan antara pengelolaan administrasi di suatu negara. Tentunya saya akan menggunakan perbandingan antara negara Indonesia dan negara Swedia. Kita tahu sendiri bahwa Swedia adalah lebih baik dibanding dengan Indonesia. Dalam indeks korupsi dunia, Swedia menempati posisi 2, 1 atau posisi 3 besar. Artinya di negara Swedia itu sangat bebas atau terbebas dari yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan Swedia juga menjadi negara dengan penduduk yang paling bahagia di dunia. Tentunya banyak hal-hal yang perlu kita tiru
di negara Swedia, terutama dalam pengelolaan administrasi negaranya. Di sini saya akan membandingkan salah satu lembaga yang ada di Indonesia dengan lembaga yang sama yang ada di Swedia, yaitu lembaga Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga pengawasan dalam pengelolaan administrasi publik, dalam melayani hak-hak sipil, dalam melayani masyarakat umum. Di Swedia, Ombudsman lahir tahun 1809. Sementara di Indonesia, Ombudsman itu lahir tahun 2000 atau masa reformasi. Ada beberapa perbedaan antara Ombudsman di Swedia dan Ombudsman di Indonesia. Yang pertama, Ombudsman di Swedia lebih sederhana dan lebih efisien, yang mana hanya ada satu saja Ombudsman di negara Swedia. Sementara di Indonesia, Ombudsman terbagi dua, Ombudsman pusat dan Ombudsman daerah. Tentunya ini ada alasannya kenapa dibuat juga di daerah, karena letak geografis Indonesia sangat berbeda dengan Swedia. Indonesia memiliki banyak pulau, memiliki negara yang luas. Makanya agar lebih efisien, lebih efektif dalam melayani masyarakat, dibuat satu lembaga pusat dan satu lembaga daerah. Perbedaan yang kedua adalah faktor politik. Sejarah Ombudsman di Swedia disebabkan adanya kehendak dari pemimpin atau pemimpin negara Swedia sendiri. Artinya, di Swedia Ombudsman lahir karena inisiatif dari pemimpinnya. Sementara di Indonesia, Ombudsman lahir setelah banyaknya penyelewengan dari para administrator publik atau sistem birokrasi di Indonesia jelek atau tidak baik, sehingga muncullah yang namanya satu badan untuk mengawasi birokrasi, pelayanan masyarakat, dan proses administrasi, yaitu Ombudsman. Ombudsman di Swedia lahir karena inisiatif pemimpinnya agar masyarakat bisa mengawasi pemerintahan. Sementara di Indonesia lahir karena adanya banyaknya kesalahan, baru lembaga dibentuk. Yang ketiga, Ombudsman di Swedia lebih diakui dibanding di Indonesia, karena di Swedia Ombudsman memiliki dua hak. Yang pertama, hak legali dan hak morali. Hak morali ini adalah hak untuk memberikan saran atau memberikan nasihat kepada lembaga pemerintah yang melakukan penyelewengan atau melakukan kesalahan. Dan hak legali adalah hak untuk menetapkan hukuman kepada lembaga pemerintahan tersebut. Di Swedia, lembaga Ombudsman memiliki dua hak tersebut. Selain bisa memberikan saran dan pesan-pesan, lembaga Ombudsman di Swedia juga diberikan hak untuk menentukan hukuman bagi lembaga pemerintahan tersebut. Sementara di Indonesia, lembaga Ombudsman hanya diberikan satu hak, yaitu hak morali atau hak memberikan saran dan memberikan pesan-pesan atau memberikan teguran. Itu sebabnya Ombudsman di Swedia itu lebih dihormati ketimbang Ombudsman yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, Ombudsman di Swedia dasar hukumnya itu lebih kuat dibanding di Indonesia. Di Swedia, dasar hukum dari Ombudsman itu sudah tercantum di dalam undang-undang
Sementara ombudsman di Indonesia itu masih sebatas keputusan dari presiden atau kepres. Tentunya masih banyak yang harus kita benahi, yang harus kita tiru, yang harus kita adakan perbandingan dengan negara-negara yang lebih maju dari kita, agar kita juga bisa menjadi negara yang lebih baik, agar kita bisa terlepas dari yang namanya status negara berkembang. Indonesia bisa menjadi negara maju, tentunya dengan melihat, mengamati dari negara-negara yang sudah maju. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin banyak sekali kata-kata saya yang salah, karena saya masih belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer.